ittiba'il hawa. Alhamdulillahilladzi ja'alana indal fitri wal adha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa man yunkirhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa habibina al-Mustafa Muhammadin nabiyil huda allazi la yantiqu an hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في الآية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, khatib tak henti-hentinya mengajak kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modalkan takwa itulah kita dapat meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan takwa kita dengan sebenar-benarnya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Sampai pada pagi hari ini Allah masih banyak memberi kita nikmat. Setidaknya ada 3 nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pertama, Allah berikan kita nikmat hidup. Yang kedua, tidak sekedar hidup, bahkan Allah beri kita nikmat sehat. Yang ketiga, tidak hanya hidup dan tidak hanya sehat, tapi Allah beri kita nikmat iman dan nikmat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, nikmat iman inilah yang memanggil kita hingga datang untuk salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Hari ini disebut dengan hari raya Id. Hari raya Id berasal dari bahasa Arab. Id berasal dari kata ada ya'udu yang berarti kembali. Id yang berarti kembali karena tahun lalu ia pernah datang, tahun ini ia pun datang, dan tahun yang akan datang ia pun datang. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita sampai sempat untuk bertemu dengannya di tahun-tahun yang akan datang? Apakah kita sempat untuk mendengar khutbah lagi di tahun yang akan datang? Apakah kita sempat untuk berkurban lagi di tahun yang akan datang? Dan yang lebih sedihnya, apakah kita dapat melihat wajah-wajah yang sekarang kita tatap di Idul Adha ini? Belum tentu tahun depan kita dapat lagi menatap wajahnya. Ya wahai hadirin, apakah kita akan berjumpa dengan tahun yang akan datang? Maka bisa jadi salat Id kali ini adalah salat Id yang terakhir bagi kita. Bisa jadi mendengar khutbah kali ini adalah mendengar khutbah Id yang terakhir bagi kita. Bisa jadi kita bertemu dengan teman, kita bertemu dengan kerabat, kita bertemu dengan saudara, kita bertemu dengan orang tua dalam salat Id kali ini. Tapi belum tentu kita akan bertemu lagi dengan mereka di tahun-tahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Banyak saudara-saudara kita sebenarnya ingin bersama dengan kita, sholat Id bersama kita untuk memuliakan hari yang barakah ini. Tapi Allah cabut nikmat kesehatan dari dirinya. Tahun lalu kita melihat kiri kita melihat kanan kita, ada saudara, ada kerabat, ada orang tua. Tahun ini kita melihat wajah mereka, kita melihat kehadiran mereka. Tapi sekarang, apakah kita melihat mereka lagi? Apakah kita melihat wajah-wajah yang tahun lalu pernah datang ke masjid ini bersama kita? Apakah mereka tak lagi datang? Apa sebabnya mereka tak datang? Apakah karena mereka telah
dipanggil oleh Allah Subhanahu Ta'ala, atau mereka sakit di rumahnya, stroke di rumahnya, hingga mereka tak dapat lagi datang untuk sholat id bersama-sama dengan kita. Yang dipertahankan pulang, yang jauh kembali untuk memuliakan hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala ini. Ada orang yang hari ini tak lagi bersama kita. Mungkin saja orang itu orang yang paling berjasa dalam hidup kita. 9 bulan 10 hari lamanya kita menumpang di dalam rahimnya. Dia selalu mencintai dan menyayangi kita. Namun wajah itu tak lagi nampak. Canda tawanya tak lagi ada. Kenang-kenangan itu hanya tinggal di pelupuk mata. Ibunda tercinta, kalau dia masih hidup hari ini, kembali dari tempat ini, temui dia, cium tangannya, peluk dirinya, dan mintalah padanya maaf atas segala doa, segala dosa, silap dan salah. Serta jangan lupa katakan juga padanya, "Oh ibunda, anakmu ini minta doa, doanya makbul. Karena doanya itulah kita selamat di dunia, karena doanya itulah kita bahagia hidup di dunia." Tapi barangkali banyak di antara kita tak lagi berjumpa, tak lagi bersua dengan orang-orang yang sangat kita cinta, sebab dia telah berpindah ke alam yang lain. Apa yang bisa kita ucap di hari yang mulia ini? Allahumma gfirlaha, ya Allah ampunkan ibunda kami itu ya Allah. Allahumma gfirlahu, ampunkan bapak kami itu ya Allah. Allahumma gfirlahuma, ampunkan keduanya ya Allah. Warhamhuma, ya Allah sayangilah mereka ya Allah. Hanya itulah yang terucap di mulut kita di hari yang mulia ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhanku, maafkan diriku. Aku banyak salah ya Allah, aku banyak dosa ya Allah, tapi kami percaya ya Allah, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah, tapi ampunanmu lebih besar daripada dosa-dosa kami ini. Wali walidayya, ampunkan juga dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma, sayangi mereka ya Allah. Kama rabbayani saghira, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, salat jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tahun kita hadir melaksanakan sholat Idul Adha, namun banyak hikmah ibadah kurban yang belum mampu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah kurban ini sudah ada sejak zamannya Nabi Adam, sudah ada sejak zaman Nabi Adam, kemudian dilanjut di zaman Nabi Ibrahim, dan dilanjutkan pula di zaman Nabi Muhammad sampai kepada kita saat ini. Tapi kenapa bercerita ibadah kurban? Selalu mengingatkan kita dengan pengorbanannya Nabi Ismail, selalu mengingatkan kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa bukan Nabi Adam? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Bukankah Nabi Adam Nabi yang pertama? Bukankah Nabi Muhammad Nabi yang terakhir dan Nabi yang termulia? Kenapa harus Nabi Ibrahim? Karena syariat kurban di dalam syariatnya Nabi Muhammad berasal daripada syariat kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban, bukan anak yang dikurbankan, karena Allah mengganti Nabi Ismail tersebut dengan sesembelihan yang besar, dengan kibas yang besar atau kambing yang besar. Masyarul muslimin, jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmah yang dapat kita petik hadirin rahimakumullah? Ibadah kurban bercerita kepada kita bagaimana dulu ada seorang insan, ada seorang hamba
hamba Allah yang bernama Ibrahim alaihissalam bergelar Khalilullah. Allah yang memberinya gelar. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah panggil Ibrahim dengan Khalila, yang dicintai Allah, yang disayang Allah. Namun yang harus kita ingat, orang-orang yang sangat disayang Allah, bagaimana Nabi Ibrahim sudah diuji oleh Allah. Semakin taat kepada Allah, semakin diuji oleh Allah. Semakin dicintai Allah, semakin kuat ujian yang diterima oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pertama, Nabi Ibrahim diuji dengan bapaknya. Bapaknya sendiri yang menjadi ujian bagi Nabi Ibrahim, bukan orang lain, belum masyarakatnya, tapi ayah kandungnya. Jejak ini terekam di dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata dengan santun, dengan lembut, dengan lemah gemulainya kepada bapaknya. Apa kata Nabi Ibrahim? Atattakhidhu asnaman alihah. Wahai ayahku, wahai bapakku, patutkah engkau menjadikan patung-patung ini sebagai sesembahan? Patutkah patung-patung ini engkau jadikan sebagai Tuhan? Patutkah patung-patung yang telah engkau buat ini lalu engkau sembah lagi? Bagaimana jawaban dari ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, la illam tantahi, kalau engkau tidak berhenti menceramahi aku, la illam tantahi, kalau kau tak berhenti mendakwahi aku, la illam tantahi, kalau kau tidak berhenti mengajarkanku tentang agama Tuhanmu, la arjumannaka, akan kurajam engkau, la arjumannaka, akan kubunuh engkau, la arjumannaka, akan kulempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku dalam waktu yang lama, kata bapak Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitulah yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim. Tapi apa jawaban dari Nabi Ibrahim? Salamun alaika, keselamatan dilimpahkan kepadamu insyaallah wahai ayahku. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai ayahku. Astaghfiruka rabbi, aku akan meminta ampunan bagimu kepada Tuhanku. Innahu kana bi hafiya, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Ujian pertama bukan dari orang lain, tapi dari keluarga dekatnya sendiri. Diuji dengan sang bapak yang tidak seakidah, selamat. Diuji dengan keluarga dekat Nabi Ibrahim, selamat akidahnya, maka dia tidak pernah durhaka kepada bapaknya. Selamat ujian bapak, dilanjut dengan ujian umatnya, masyarakatnya yang diajak untuk menyembah Allah, justru malah berbalik untuk membakar Nabi Ibrahim. Harikuhu, bakar Ibrahim. Kemudian mereka kumpulkan kayu-kayu bakar, Nabi Ibrahim pun dibakar. Tidak ada yang kasihan, tidak ada lagi orang yang sayang, tidak ada lagi tempat mengadu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim pun berdoa, hasbunallahu ni'mal wakil, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong dikala tidak ada lagi penolong bagi kehidupan kita. Musibah mustahil untuk teratasi, maka ada satu tempat bergantung, tempat mengadu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkehendak, Allah berfirman kepada api, qulna ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman kepada api, kata Allah, wahai api, menjadi dinginlah, jadilah dingin dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Api tidak jadi membakar Ibrahim, walaupun umatnya, walaupun masyarakatnya tak mau diajak untuk menyembah Allah. Nabi Ibrahim tetap sabar dan tabah. Lulus ujian, diuji dengan keluarga. Lulus ujian, diuji dengan bapak. Selamat ketika diuji dengan masyarakat, maka diuji dengan pernikahan. Lama menikah, namun tak kunjung mendapat anak. Kemudian menikah lagi dengan Siti Hajar di usianya yang sudah tidak muda lagi. Sampai masanya 86 tahun umur Nabi Ibrahim alaihissalam.
baru ia diberi oleh Allah Subhanahu Ta'ala keturunan. Lama ia menunggu kehadiran buah hati, belahan jiwa, anak tersayang satu-satunya. Tak pagi, sore, siang, malam Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami anak yang soleh. Tapi ketika anak itu lahir, ujian kehidupan belum selesai, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu Ta'ala menyembelih anaknya. Perintah tersebut diterima oleh Nabi Ibrahim dalam mimpinya. Maka mimpi tersebut disampaikan kepada anaknya. Berita dalam mimpinya, mimpi Nabi adalah wahyu, maka disampaikan kepada sang anak. Sang anak pun menyikapi mimpi bapaknya, mimpi ayahnya dengan bijaksana. Ya, apa jawaban daripada Nabi Ismail alaihi salam? Ya abati alma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Sapahiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Tak kala keduanya berserah diri kepada Allah, dan Nabi Ibrahim pun membaringkan anaknya, bersiap menyembelih anaknya. Kemudian Allah ganti anak itu dengan sesembelihan yang besar. Wa qadainahu bi dzibhin azim. Kami tebus anak itu dengan sesembelihan yang besar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah ibadah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kurban memberi pelajaran bagaimana Ibrahim mencontohkan berbakti kepada kedua orang tua. Saat ini kita tidak memiliki masalah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita hidup dengan orang tua, kita hidup dengan ibu, kita hidup dengan bapak yang seiman, yang seakidah, yang sama-sama meyakini salat 5 waktu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu kita tidak pernah melarang kita untuk menuntut ilmu. Bapak kita tidak pernah melarang kita untuk sholat, untuk taat. Ibu kita juga tidak pernah melarang kita untuk ibadah. Bahkan sebaliknya, ibu kita mensupport kita untuk menuntut ilmu, untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tak seakidah dengan orang tuanya. Dia tetap memperlakukan orang tuanya dengan lembut karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Perintah Allah setelah beribadah kepada Allah langsung berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah Allah langsung orang tua. Tak seakidah dengan beliau, tapi Nabi Ibrahim pun amat sangat memuliakan orang tuanya. Hadirin jamaah ibadah yang dimuliakan oleh Allah, 9 bulan 10 hari kita numpang di rahimnya, tak kenal lelah dan tak kenal letih. Ia merawat dan membesarkan kita dengan kasih sayangnya. Dialah ibu kita, hadirin rahimakumullah. Adapun bapak kita, sejak kita dikandung dalam rahim ibu kita, kita pun dikandung oleh bapak kita di dalam pikirannya. Pagi, sore, siang, malam, ayah mencari nafkah, tak kenal lelah, tak kenal letih. Dia mencari biaya untuk menyambut kehadiran kita, menyambut kelahiran kita. Dia mencari biaya untuk kita sekolah, dia mencari biaya untuk kita kuliah, dia mencari biaya sampai untuk kita nikah. Tak kenal lelah sampai dia berganti kulit memikirkan biaya untuk kita. Begitu besar pengorbanan orang tua. Namun apa yang bisa kita lakukan di hari ini? Sudahkah kita membalas jasa baik kedua orang tua kita? Mereka tidak pernah hitung-hitungan kepada kita. Mereka tidak pernah berpikir 2 kali untuk menolong kita. Jangankan yang ada di dalam sakunya, yang ada di dalam mulutnya pun dia berikan kepada kita anaknya. Jangankan yang ada di dalam rekeningnya, bahkan tanah yang terbentang luas dia jual untuk kita anaknya. Namun apa yang terjadi hari ini?
Kita banyak hitung-hitungan kepada mereka. Kita banyak hitung-hitungan merawat mereka di hari tuanya. Kita banyak hitung-hitungan memberi uang kepada mereka. Kita hitung-hitungan mengunjungi mereka di rumah tua. Mereka tidak minta uangmu. Mereka tidak menginginkan hartamu. Mereka hanya ingin bersua denganmu. Mereka hanya ingin berjumpa denganmu di hari yang bergema suara takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mereka hanya ingin berjumpa dengan anak-anak mereka. Mereka hanya ingin berkumpul bersama anak menantu dan cucu mereka. Mereka ingin melihat anak menantu cucu mereka memakai baju koko, memakai kain sarung lalu bersujud. Syukur-syukur anaknya bisa menjadi imam, menantunya bisa menjadi imam, setidaknya cucunya bisa menjadi imam. Maka terkabullah doa mereka selama ini. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka meminta kepada Allah anak keturunan yang soleh dan soleha, anak keturunan yang sejuk dipandang mata saat dilihatnya kita sholat. Kita jadi imam, meleleh air matanya karena bahagia, meleleh air matanya karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah terbuka pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila orang tua kita telah tiada, kenanglah mereka. Dulu kita bersama mereka berhari raya, tapi saat ini dia tidak lagi nampak, dia tidak lagi melihat senyum mereka. Kita tidak lagi melihat senyum mereka. Senyumnya hanya tinggal di pelupuk mata. Dia tidak pernah lagi kembali ke dunia. Maka berdoalah, doakan mereka. Orang-orang yang di dalam kubur selalu menunggu kiriman doa dari kita-kita yang masih hidup ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah ibadah yang dirahmati oleh Allah, kemudian hikmah yang dapat kita ambil dari sejarah Nabi Ibrahim. Titik lemah setiap kita, pasti kita akan diuji oleh Allah di sana. Di mana titik lemah kita, disitulah Allah akan menguji kita. Apa benar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 10 Zulhijjah 1446 Hijriah, setelah sholat dan khutbah ini, kita akan menyembelih hewan kurban. Hari ini Allah tidak meminta kita menyembelih anak kita, karena Allah tahu mereka adalah buah hati belahan jiwa kita. Yang Allah minta hari ini, kalau engkau benar ingin dekat denganku, kata Allah, belikan hewan kurban dari hasil gaji, dari hasil panen, dari hasil dagang, dari hasil bisnis, dan belikanlah hasil-hasil itu dengan hewan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembelih hari ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Geliat iman hanya mampu dilihat seberapa besar kita mampu mengorbankan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengaku beriman kuat kalau sampai hari ini masih pelit untuk agama. Jangan mengaku beriman kuat kepada Allah kalau di tanggal 10 Zulhijjah ini kita masih pelit berkorban mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberi kamu nikmat yang banyak, kata Allah. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita ini? Maka Allah berikan caranya dengan dua cara. Fasholli li rabbik. Fasholli li rabbik, dirikan salat. Dirikan sholat, kerjakan sholat hanya untukku, bukan untuk yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niatkan sholat kita lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wanhar, dan berkurbanlah. Kurban adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini patut untuk kita teladani. Nabi Ibrahim sanggup kehilangan apapun asal jangan kehilangan Allah di dalam dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Kemudian
yang kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah seorang ayah. Di samping tugasnya sebagai Nabi dan Rasul, misi dakwah, misi tauhid, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang berhasil mendidik anaknya. Ini yang harus kita jadikan iktibar dan ambil pelajaran. Coba kita ulas sejenak. Nabi Ibrahim alaihissalam punya dua istri. Istri yang pertama bernama Sarah, istri yang kedua bernama Hajar. Dari dua wanita hebat inilah Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, karena anak cucu cicitnya banyak yang menjadi Nabi dan Rasul. Dari istri yang pertama bernama Siti Sarah. Siti Sarah punya anak bernama Ishak. Ishak punya anak bernama Yakub. Dari keturunan Nabi Ibrahim inilah banyaknya Nabi dari kalangan Ishak. Ada Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Dari istri yang kedua, yakni Siti Hajar. Siti Hajar melahirkan anak itu bernama Ismail. Namun anak keturunan Ismail inilah terdapat seorang nabi yang paling agung, nabi yang paling mulia, nabi penutup para nabi, pemimpin para rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Allah tidak pernah perintahkan kita agar kita punya anak seorang nabi dan rasul, karena tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku, kata Rasulullah. Tapi Allah berpesan mengingatkan kita agar kita mendidik anak kita, cucu cicit kita menjadi soleh dan solihah seminimalnya. Kalau bisa lebih baik daripada soleh, mampu mensolehkan orang lain, maka dari itu didiklah diri kita terlebih dahulu. Allah berfirman, ku anfusikum wa ahlikum nara. Didiklah diri kita, peliharalah diri kita, peliharalah keluarga kita, peliharalah anak cucu kita dari panasnya api neraka. Didiklah mereka dengan pendidikan yang baik, kenalkan mereka dengan agama, masukkan mereka ke dalam pesantren. Sebab kita tidak akan selamanya hidup di dunia, ada masanya kita akan wafat. Merekalah yang akan mendoakan kita. Aimal di dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu khadan. Beramallah untuk duniamu seakan kau hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu khadan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati esok hari. Beramallah dengan amal yang baik, rajinlah salat berjamaah, datanglah pengajian, ikutlah ibadah kurban, bacalah Al-Quran, karena ibadah itulah yang akan menolong kita di yaumul hisab dan mizan. Semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim,
Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Qala Allah Ta'ala fil ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah. Engkaulah yang maha mengampun ya Allah. Ampunkan dosa kami itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya ya Allah 9 bulan 10 hari lamanya ya Allah. Wanita itu telah melahirkan kami hingga luka kulitnya ya Allah, tumpah darahnya ya Allah, bercucuran air mata dengan sakit dan derita. Itulah ibu kami ya Allah. Demi Al-Quran yang kami baca keberkatannya, ampunkan ibu itu ya Allah. Ampunkan ibu yang tak pernah kenyang makan minumnya karena mengenyangkan kami. Ampunkan ibu yang tak pernah nyenyak tidurnya karena menyenyakkan tidur kami. Ampunkan ibu yang tidak pernah bercerita langsung tentang sakitnya karena menjaga perasaan kami. Ampunkan ibu yang melihat sungguh dirinya sudi membasuh mencuci kotoran dan najis kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan ibu yang tangannya lembut selalu mengusap rambut dan wajah kami. Hari ini wajahnya nampak urat-urat tua memamah dirinya ya Allah. Ya Allah, ampunkan pula seorang lelaki yang dibintikan nama kami dengan namanya ya Allah. Itulah ayah kami ya Allah, manusia yang mengajari kami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengannya kami kenal ketegasan dunia ini ya Allah. Kami kenal peraturan manhaj hidup ini ya Allah. Kami kenal denganmu ya Allah. Kami kenal dengan nabimu, Nabi Muhammad utusanmu ya Allah. Kami kenal bahwa akidah yang sebenarnya mesti dipegang hingga akhir hayat ya Allah. Ya Allah, ampunkan ayah yang kami selalu tidak memahami dirinya ya Allah. Ampunkan ayah yang air matanya hanya untukmu, resah dan gelisahnya hanya diceritakan kepadamu, rahasianya hanya engkau yang tahu. Ampunkan ayah yang bertanya kabar melalui lisannya ibu, yang mengeluhkan uang saku melalui lembutnya tangan ibu dari jauh, tapi apabila kami dekati wajahnya tegas mendidik kami. Hingga hari ini apabila kami menjadi ayah dan ibu, kami baru mengenali orang tua yang sebenarnya ya Allah. Ya Allah, andai kata mereka masih ada ya Allah, sihatkan mereka ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, izinkan mereka melakukan amal kebajikan yang baik ya Allah, sihatkan akal mereka ya Allah, tambahkan kepadanya ketabahan, keimanan dan ketakwaan ya Arhamar Rahimin. Andai kata mereka telah pergi bertemu denganmu, lapangkan kubur mereka ya Allah, pindahkan mereka dari gelapnya liang lahat ke dalam surgamu yang luasnya tak nampak tepi itu ya Allah. Karuniakan mereka nikmat yang abadi ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruni alayhi yazidkum wa la zikrullah